Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Rizkal Kautsar, perwakilan dari kelompok 9. Sebelum memulai pemaparan materi, alangkah baiknya saya dan anggota kelompok 9 Internet of Things kelas Jepara memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri David Rizkal Kautsar dengan 3 digit NIM terakhir 842. Saya Evelyn India dengan NIM 3 digit dari belakang 849. Saya Amanda Nabila dengan 3 digit NIM terakhir 853. Saya Bernardinus Ivan Wibowo dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 881. Saya Vincentius Jesse Fernando dengan 3 digit NIM terakhir 888. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari tindak pidana korupsi. Jadi kata korupsi itu berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptos yang memiliki arti beragam, antara lainnya itu adalah merusak atau menghancurkan. Nah, terus apa sih arti tindak pidana korupsi? Nah, dalam Black Law Dictionary di modul tindak pidana korupsi KPK disebutkan itu korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi atau kebenaran-kebenaran lainnya. Dengan kata lain, perbuatan ini melanggar hukum dan juga memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu secara melawan hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun material, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap bersalah karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma dalam kehidupan sosial bermasyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Yang kedua, memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperhatikan perumusan tentang ketentuan tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab korupsi. Ada 2 faktor yang mempengaruhi tindak korupsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yang pertama aspek perilaku individu moral yang kurang kuat. Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang untuk konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Yang ketiga, ada aspek sosial. Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk melakukan korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi trait pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Faktor eksternal. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat lebih menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkannya. Yang kedua, aspek ekonomi. Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan, tidak sesuai sama seperti gaya hidupnya. Yang ketiga, aspek organisasi. Kurangnya adanya sikap keteladanan pimpinan. Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Suatu kemajuan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 1999 dibandingkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 1971 ialah bahwa subjek tindak pidana korupsi tidak hanya orang perseorangan, melainkan tetapi juga korporasi. Yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pasal 1 ke 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 1999 dikenakan sanksi pidana atau tindakan kepada korporasi sebagai subjek tindak pidana.
korporasi dalam korupsi ini beralasan dan sesuai dengan beberapa rekomendasi dari Kongres PBB mengenai the prevention of crime and the treatment of offenders. Contoh kasus tindak pidana korupsi, yang pertama ada kasus BLBI. Kasus BLBI merupakan salah satu kasus terbesar di Indonesia. Kasus BLBI adalah program pinjam dari Bank Indonesia terhadap bank-bank yang mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Bank yang sudah mengembalikan bantuan akan mendapatkan surat keterangan lunas. Namun belakangan ini surat keterangan lunas sudah diberikan, namun bank belum mengembalikan bantuannya. Akibatnya negara mengalami kerugian sebanyak 3,7 triliun. Yang kedua ada PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar polis terhadap nasabah akibat investasi saving plans yang berjumlah 12,4 triliun. Akibatnya negara mengalami kerugian sebanyak 13,7 triliun. Dan yang terakhir ada kasus IKTP. Kasus IKTP adalah kasus yang paling fenomenal karena dilakukan oleh mantan Ketua Umum Partai Golkar yaitu Setia Novanto. Akibatnya negara mengalami kerugian sebanyak 2,3 triliun.